Jadi kita selama ini salah sangka. Jadi lebih mentuhankan iblis daripada mentuhankan Allah. Kenapa? Karena katanya iblis lebih makrifat dari manusia. Akhirnya manusia berbondong-bondong mentuhankan iblis. Salatnya nyembah iblis, ibadahnya nyembah iblis, puasanya nyembah iblis, ngajinya nyembah iblis, hajinya nyembah iblis, sholawatan nyembah iblis, zikiran nyembah iblis, kerja nyembah iblis, duduk nyembah iblis, berdiri nyembah iblis, rokokan nyembah iblis, semuanya nyembah iblis. Astaghfirullahaladzim. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita egois. Karena kita tidak mengindahkan pengetahuan kita yang terdalam. Bahwa kita tahu, kata Allah. Kamu tahu, kamu itu sejatinya hanyalah makhluk. Makhluk itu ciptaan. Ciptaan itu tak punya hidup, tak punya kuasa, tak punya kehendak apapun kecuali yang menciptakan, yang menggerakkan. Itulah hakikat makhluk. Kamu tahu itu, tapi kau sombong dengan pengetahuanmu. Kau sombong dengan pelajaran-pelajaran yang datang dari Tuhanmu selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat yang pertama yang dikatakan di dalam Al-Quran bahaya syirik. 5 ayat bahaya syirik. Coba itu terapkan di dalam hati kita, pengetahuan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini makrifat, tapi kita pura-pura tidak makrifat. Itu yang menjadikan kita sulit bertemu Tuhan. Apa buktinya kita makrifat? Jadi buktinya ayat Allah ini. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu. Dan dialah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu dia menghasilkan buah-buahan sebuah rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menjadikan tandingan bagi Allah termasuk dirimu. Sedang kamu mengetahui, loh ini loh jelas sudah. Sebenarnya kita tahu, tapi pura-pura raweru. Pura-pura tidak tahu. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami ini semua. Mari kita lanjutkan ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah juga yang ayat yang ke-116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Yang artinya, dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua tunduk patuh kepadanya. Ini nyindir agama lain. Saya bukan haknya untuk meluruskannya. Inilah bukti bahwa kebanyakan mereka berkata Allah mempunyai anak. Seolah-olah Allah itu makhluk. Seolah-olah Allah itu seperti manusia. Begini pemahamannya bagi orang-orang yang masih dangkal pemahamannya. Saya ungkapkan begini. Kadang orang bertanya begini. Wahai Ustadz Halim, bila kau nyatakan di dalam semua paparanmu, bila urip ini Allah, bila hidup ini Allah, berarti hidup yang terlahir di dalam bayi-bayi yang terlahir itu pun juga uripe Allah. Berarti Allah jadi anak.
Allah dilahirkan. Itu pemahaman kita selama ini yang masih gagal paham. Contohnya lagi begini. Tuan Guru, bila hidup ini Allah, ketika aku sholat, berarti yang sholat ya Allah. Ketika aku tidak sholat, yang tidak sholat ya Allah. Jadi ketika aku sholat, Allah nyembah Allah. Jeruk makan jeruk. Ketika aku tidak sholat, aku bermaksiat kepada Allah, berarti Allah bermaksiat kepada Allah. Jeruk makan jeruk, podo wae. Inilah pemahaman yang dangkal, pemahaman di dalam taraf-taraf belajar. Ya, memang harus demikian. Memang belajar, kita sekarang tahu, berawal dari tidak tahu. Jadi dengan belajarlah, semoga kita semua akan tahu, menemukan titik tempat kita kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dimaksud Maha Suci Allah, bahkan milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi maknanya ayah dan ibu dan anaknya itu ahad di dalam pemeliharaan Allah. Ayah dan ibu dan anak yang terlahir itu ahad di dalam penjagaan uripe Allah. Jadi ayah dan ibu serta anaknya itu ahad di dalam kecukupan Allah, di dalam uripe Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam kehendak Allah. Jadi ayah, ibu, dan anak itu mung cerita wae, mung sesebutan wae, mung panggung sandiwara wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya buktikan ilustrasi yang lebih nyata, yang lebih logika lagi. Siap mendengarkan yang di Facebook? Belum ngantuk? Ditutup apa lanjut? Mana jawabannya yang di Facebook? Ilustrasi logikanya begini. Kita berposisi sebagai ikan di lautan. Kita sadar, kata Allah tadi, kamu tahu. Kita sadar bahwa kita ini sebagai ikan di lautan. Dan kita ikan di lautan ini hidup karena adanya air. Tanpa air laut, maka aku takkan ada di air ini, kata kita sebagai ikan. Ibu dan bapakku juga pun hidup di air. Tanpa air, ayah dan ibu pun juga tak ada. Mati bila tak ada air. Karena yang menghidupiku, karena yang menghidupi ibuku, karena yang menghidupi ayahku, ya hanyalah air. Jadi apakah pantas ikan bilang begini, bila air ini aku, bila aku sholat berarti air nyembah air. Coba pikirkan, coba hayati. Bila aku sebagai ikan tidak sholat berarti bila hidup atau air yang menghidupi diriku ini air atau hidup, bila aku tidak sholat berarti air bermaksiat pada air. Coba renungkan, coba hayati, coba dalami, tafakuri. Seolah-olah kan demikian. Bila kita berpaham yang demikian tadi itu. Jadi maknanya semua sesebutan-sesebutan itu
sesebutan sholat, sesebutan tidak sholat, sesebutan toat, sesebutan maksiat, sesebutan baik, sesebutan buruk, sesebutan hitam, sesebutan putih, sesebutan kanan, sesebutan kiri, sesebutan atas, sesebutan bawah, sesebutan min, sesebutan plus, dan seluruh sesebutan biliunan sesebutan yang disebut-sebut oleh manusia atau ikan itu, yang nyebut bukan ikan atau manusianya, tapi yo uripe Allah. Yang nyebut semua itu bukan ikannya, tapi yang nyebut ya air. Kalau ndak ada air, ya ndak ada sesebutan itu semua. Wong ora ono urip. Itulah yang dimaksud uripi Allah, atau air yang menghidupi. Anak, ibu, dan bapak ikan itu ahad di dalam air. Ahad di dalam hidup. Jadi paham kita tingkatkan lagi.